3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Gone Girl. So, check it out. Pada ulang tahun pernikahan kelima mereka, guru menulis bernama Nick Dunn kembali ke rumah dan menemukan istrinya, Amy, hilang. Hilangnya Amy mendapat liputan pers dan menjadi berita di mana-mana karena Amy adalah inspirasi untuk buku anak-anak terkenal berjudul Amazing Amy yang dibuat oleh orang tuanya. Detektif Rhonda Bonney menemukan bukti KDRT yang tidak disembunyikan dengan baik di dalam rumah. Kecurigaan pun meningkat di sekitar Nick, yang sikap apatisnya diartikan oleh media sebagai karakteristik sosiopat. Bahkan media juga mengarahkan tuduhan pada saudara kembarnya Nick, yaitu Margot, yang dituduh kerjasama dengan Nick dalam kasus hilangnya Amy. Flashback kemudian memperlihatkan adegan tentang bagaimana Amy dan Nick pertama kali bertemu. Amy kemudian mengungkapkan kepada Nick kalau buku Amazing Amy adalah versi sempurna dan kebalikan dari kegagalan Amy yang sebenarnya. Gak lama kemudian setelah kenal, mereka pun menikah. Tetapi pernikahan mereka hancur seiring berjalannya waktu. Keduanya kehilangan pekerjaan karena resesi dan pindah dari New York ke kampung halaman Nick, yaitu di Missouri. Nick pun makin lama menjadi malas dan menjauh dari Amy. Bahkan dia juga diam-diam selingkuh dengan Andy, yaitu salah satu muridnya. Sementara itu, Amy semakin membenci Nick karena telah mengajaknya pindah ke kampung halamannya. Karena sebenarnya Amy sangat mencintai hidupnya di New York. Analisis forensik rumah Nick mengungkapkan ada noda darah yang sudah dibersihkan, menunjukkan kemungkinan terjadinya pembunuhan. Bonney kemudian menemukan bukti masalah keuangan, perselisihan rumah tangga, dan bukti Amy yang baru-baru ini memiliki keinginan untuk membeli senjata. Laporan medis kemudian menunjukkan kalau Amy hamil, yang kemudian disangkal oleh Nick. Amy dan Nick juga mempunyai tradisi untuk memainkan permainan berburu harta karun di setiap ulang tahun pernikahan mereka. Dan biasanya terdapat clue yang memudahkan pencarian harta karun. Nah, clue permainan tahun ini adalah barang-barang boros yang dibeli dengan kartu Nick, serta buku harian yang ditulis Amy bertuliskan tentang ketakutan kalau Nick akan membunuhnya. Di sisi lain, Amy ternyata masih hidup dan sehat. Dia bersembunyi di sebuah perkemahan di Ozarks. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai tujuan Amy yang sebenarnya. Jadi, setelah mengetahui perselingkuhan Nick, dia membuat rencana yang rumit untuk menghukumnya dengan menjebaknya atas pembunuhannya dan membuat motif Nick melakukan pembunuhan tersebut tampak seperti akibat masalah keuangan. Dia juga membuat buku harian yang di bagian awalnya ditulis dengan kejadian asli, tetapi kemudian semakin ke belakang menjadi tulisan palsu tentang kekerasan yang dilakukan oleh Nick yang membuat Amy semakin takut sama Nick. Amy juga mulai berteman dengan tetangganya yang hamil dan menceritakan cerita bohong tentang kekerasan yang dilakukan oleh Nick. Dia juga mencuri urin tetangganya tersebut untuk hasil tes kehamilan palsu. Nah, di saat Nick pergi, Amy melumurkan darahnya sendiri ke seluruh lantai dapur rumahnya dan membersihkannya dengan sembarangan supaya terkesan seperti benar-benar ada pembunuhan di rumah Nick. Dia kemudian menaruh bukti-bukti palsu di tempat-tempat clue untuk perburuan harta karun, yang membuat dugaan polisi tentang Nick membunuh Amy semakin kuat. Setelah itu, Amy pun pergi ke perkemahan di Ozarks. Nah, Amy berharap dengan melakukan itu semua, Nick akan dihukum dan dieksekusi atas kasus pembunuhannya, dan Amy
juga mempertimbangkan untuk bunuh diri setelah Nick menjalani hukumannya, supaya polisi dapat menemukan tubuhnya dan publik tahu kalau Nick memanglah orang yang jahat. Nick pun mencari tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Amy dan menyimpulkannya sekaligus meyakinkan Margo tentang ketidakbersalahannya. Nick pun pergi ke New York dan bertemu dengan Tanner Bolt, yaitu seorang pengacara yang dikenal mewakili pria yang dituduh membunuh istri mereka. Nick juga bertemu dengan mantan pacar Amy, yaitu Tommy O'Hara, yang mengatakan kalau saat dia mencoba menjauhi Amy karena tidak cocok, Amy menuduhnya melakukan pemerkosaan, menaruh bukti palsu di sekitar rumahnya, dan memaksanya untuk mengaku telah melakukan pelecehan seksual. Nick kemudian bertemu dengan mantan pacar Amy lainnya yang kaya, yaitu Daisy Collins, yang juga pernah dituduh oleh Amy melakukan hal yang enggak-enggak terhadapnya. Tetapi Daisy menolak untuk membagikan detail apapun kepada Nick. Ketika tetangga perkemahan Amy berkhianat dan merampok uangnya, Amy memanggil Daisy untuk meminta bantuan, meyakinkannya kalau dia melarikan diri dari KDRT yang dilakukan Nick. Karena masih ada rasa, Daisy pun setuju untuk menyembunyikan Amy di rumah besar miliknya di dekat danau. Di sisi lain, setelah Andy mengungkapkan perselingkuhannya dengan Nick pada konferensi pers, Nick muncul di sebuah acara talk show TV, menyatakan kalau dia tidak bersalah dan meminta maaf kepada Amy atas kegagalannya sebagai seorang suami, dengan harapan bisa memikat Amy untuk kembali ke rumah. Nah, ungkapan Nick di acara talk show tersebut berhasil menghidupkan kembali perasaan Amy kepadanya. Jadi, Amy pun mengubah rencananya. Dia menggunakan kamera CCTV di rumah Daisy untuk membantunya membuat Daisy tampak seperti orang yang menculik dan memperkosanya. Dia kemudian merayu Daisy untuk bersiki di papap, lalu membunuhnya dengan benda tajam dan kembali ke rumah Nick sambil berlumuran darah, membuat Nick lepas dari segala tuduhan. Bonnie pun meminta Amy untuk menceritakan apa yang terjadi, dan di sini Bonnie merasa ada yang janggal. Saat Bonnie menyelidiki kejanggalan dalam cerita Amy malah mengatakan kalau Bonnie tidak kompeten. FBI yang berpihak pada Amy pun memaksa Bonnie untuk mundur dari kasus tersebut. Nah, saat kembali bersama, Amy memberitahu Nick yang sebenarnya dan mengakui kalau dialah yang membunuh Daisy. Amy kemudian mengatakan kalau Nick yang dia lihat di acara talk show adalah sosok Nick yang diinginkannya, yaitu sosok suami yang peduli dan sayang terhadap istrinya. Tetapi sayangnya, Nick udah keburu ilfil sama Amy. Nick lalu memberitahu apa yang dikatakan Amy kepada Bonnie, Bolt, dan Margo. Tetapi sayangnya mereka tidak memiliki bukti kuat untuk menangkapnya. Karena nggak tahan, Nick pun bersiap meninggalkan Amy. Tetapi kemudian Amy mengungkapkan kalau dia hamil setelah membuahi dirinya sendiri dengan sperma Nick yang disimpan di sebuah klinik kesuburan. Nick pun marah besar karena desakan Amy yang meminta mereka untuk tetap bersama. Tetapi bagaimanapun juga, dia merasa bertanggung jawab atas anak yang dikandung Amy. Jadi, Nick memutuskan untuk tetap tinggal bersamanya. Margo yang keberatan kalau Nick tinggal bersama Amy, mau gak mau harus menerima keputusan saudaranya tersebut. Nick yang berpura-pura bahagia bersama dengan Amy mengumumkan di TV kalau mereka akan mempunyai seorang anak. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Gone Girl. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoyed. Peace out.